Senang kembali bisa ada di tempat ini. Terakhir saya di sini di bulan Oktober kalau nggak salah. Saya sudah berapa lama ya? Saya setelah dari Oktober, sebelum dari Oktober mungkin sekitar 5 tahunan saya nggak kemari ya Pak ya. Sebelum 2019 malah. Iya, sebelum 2019. Ketemu Pak Tengker, apa ya ini ya, Robert di Tengker dengan kesaksiannya saya ingat di persekutuan doa yang di Orchard, Pak. Saya masih ingat itu anaknya dipakai Tuhan menjadi kesaksian, Pak ya, luar biasa. Jadi saya ingat masih banyak ada beberapa wajah yang hari ini masih begitu setia dari tempat ini. Mungkin saya sedikit perkenalkan kembali karena ada beberapa yang wajah banyak yang baru yang saya lihat. Nama saya Agus Salim. Saya saat ini ditempatkan Tuhan di gereja New Testament Church di Grogol Permai selaku pembina gereja di sana. Sebelumnya saya pernah menjabat sebagai kantor sekretariat gereja, kepala kantor sekretariat gereja, terus kemudian sebelumnya lagi saya wakil ketua komisi pengajaran dan komsel, sebelumnya lagi ketua komisi pemuda anak, dan sebelumnya lagi guru gereja anak dan koordinator gereja anak. Itu aja, cukup sekelumit. Saya satu istri dengan 3 orang anak. Anak saya yang pertama sudah magang dan Rabu besok dia akan sidang magang di kampusnya. Yang kedua kuliah masuk semester 2 mau semester 3, dan sekarang yang kecil itu ada di SMA 2, naik SMA 2 jurusan di PA. Jadi mungkin kalau orang lihat sekilas ini wajah kok kayaknya asing gitu ya, jadi biar agak mengenal siapa saya, kebenaran saya. Umur nggak beda-beda jauh, saya masih muda, baru umur 51, masih semua pada senior dari saya. Jadi itu sekelumit. Selebihnya pekerjaan saya ada beberapa unit usaha yang Tuhan percayakan. Satu dari anak-anak berkebutuhan khusus, ada klinik tumbuh kembang anak di Pluit dan di Medan. Terus kemudian satu unit usaha di bidang kontraktor, satu lagi di kuliner di Ben Hill. Itu ya, cukup ya dari saya. Kita mulai aja hari ini dengan tema krisis identitas. Kenapa saya bawakan ini? Saya juga bergumul sama Tuhan. Tuhan, apa yang saya harus bawakan di sini? Saya nggak tahu nih apa yang saya mau bawakan. Karena di sini nggak pakai tema, Pak Alex nggak pernah memberikan tema. Sedangkan saya background saya tema melulu. Karena saya dari 2010 saya masuk di pemuritan, aktif sampai di 2017. Terus kemudian saya mulai mengajar di pemuritan itu dari 2012 hingga saat ini. Jadi di gereja 2 sebelumnya saya ada 11 kelas saya bangun di gereja tersebut, khususnya waktu saya memegang komisi pemuda anak. Dan puji Tuhan waktu itu cukup berkembang baik dan menghasilkan leader-leader yang luar biasa sampai hari ini. Nah, diberikan tema melulu, ini nggak ada temanya, bingung. Kemudian coba bertanya, bergumul, dan keluarlah ini. Atau tadinya sebenarnya saya ada 2 tema, satu lagi mengenai doa. Tapi saya yakin di sini pendoa lebih tahu daripada saya. Karena di sini banyak pendoa tentunya. Nah, kenapa saya masuk krisis identitas? Karena saya juga mengalami krisis identitas ini. Krisis identitas bukan semata-mata dimiliki oleh anak-anak remaja yang nggak kenal jati dirinya, lagi cari keberadaannya. Apa sih krisis identitas? Saya nih, siapa saya? Arah tujuan saya apa? Tujuan hidup saya apa? Kenapa saya ada begini? Kenapa saya laki perempuan? Itu biasanya krisis identitas, toh? Itu umumnya. Tetapi di kekristenan, krisis identitas bukan bicara mengenai anak remaja, bahkan dewasa, entah yang baru kenal kehidupan kekristenan ataupun yang sudah jadi hamba Tuhan. Semua bisa mengalami, dan menurut saya itu penting sekali.
Saya pun mengalami waktu saya Tuhan taruh dalam pelayanan. Sebelum 2010 saya pelayanan banyak di Full Gospel. Pak Berti, Full Gospel juga. Saya pernah di Full Gospel, lama di Full Gospel, ada sekitar 4-5 tahun. Saya ngalami itu, dimana rasanya kok saya nggak tahu ya apa yang harus saya lakukan dalam pelayanan. Seringkali saya jatuh karena saya melihatnya berkatnya Tuhan doang. Krisis identitas dalam kekristenan itu bukan bicara mengenai kehilangan jati diri seperti anak pada umumnya, tetapi di mana tidak lagi memahami identitasnya di hadapan Tuhan. Saya ulangi, krisis identitas di kekristenan itu artinya tidak memahami identitasnya di hadapan Tuhan. Apa sih yang Tuhan ajarkan untuk kita orang percaya memiliki identitas sebagai apa aja? Anak Allah, ciptaan baru di dalam Kristus, ditebus oleh Kristus, dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini yang keempat, ini yang sulit. Banyak anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan sekalipun, tidak bisa melakukan. Kenapa? Banyak orang yang kadang-kadang sesuai pesanan, ya, sesuai pesanan. Kalau nggak kelihatan keren atau nggak kelihatan wow di luar, kayaknya kurang afdol program. Nggak lagi nyari apa yang Tuhan mau. Itu banyak terjadi, bahkan di gereja sekali. Ya, kenapa saya ini mungkin agak entah keras kan? Saya nggak tahu. Saya ditaruh sama Tuhan untuk bicara dengan itu. Ya. Itu perbedaan kekristenan menurut dunia dan menurut kekristenan. Mungkin silakan next slide. Yuk kita baca karena ini yang penting ya buat kita semua. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Jadi seringkali kita semua melihat yang casingnya, ya. Casingnya kalau bagus, mentereng, turunnya dari mobil keren gitu ya, baru kelihatan ini wow luar biasa. Apalagi kalau hamba Tuhan yang turunnya seperti itu, wow ini terkenal banget ini perlu lebih. Bahkan saya miris yang mendengar, bahkan ada beberapa hamba Tuhan saya nggak tahu ya yang seperti apa, harus diberikan pelayanannya, harus kalau datang keluar kota tiketnya ya first class, hotelnya ya bintang 5, ya dijemput ya di bandara. Saya lagi bingung, ini jemput hamba Tuhan yang notabene itu hamba atau bos. Saya kalau pegang barang pun biar kebanyakan saya nggak berani minta tolong siapapun, karena saya bilang saya ini datang sebagai hamba Tuhan, saya melayani bukan dilayani. Banyak orang nggak ngerti. Next slide please. Apa penyebab si krisis identitas? Penyebabnya banyak. Next. Ini penyebab-penyebab yang umum kita bisa lihat. Jadi kalau ada simptom atau gejala seperti ini, kita lagi mengalami krisis identitas. Ya. Apa aja? Merasa harus jadi seseorang. Banyak loh, saya tanpa kita sadari, orang tua aja
ngomong ke anaknya dari kecil, nanti kamu gede bisa biar jadi orang ya. Ya bukan? Selalu kita ngomonginnya juga udah ngajarin seperti dunia mengajarkan anak-anak. Padahal Tuhan nggak ngomong gitu. Nanti gede harus jadi orang. Nah akhirnya setiap anak berpikir dia harus jadi seseorang baru. Seakan-akan diberkati Tuhan. Padahal kita tahu di mana rasul-rasulnya Tuhan yang matinya baik. Coba. Gak ada satupun. Nah, ada yang matinya dipenggal, salib terbalik, dan banyak. Hidup mereka berkelimpahan, naik turun kereta kereta kuda yang luar biasa mewah. Ada. Bahkan sekalipun Rasul Paulus harus jualan tenda, dikasih PK, gak berani pakai, dikembalikan. Banyak sehari ini yang matok harus sekian. Berapa audiensnya? Ditanya loh. Karena saya di sekretariat gereja, ini saya tahu. Saya nggak mau ngomong aja siapa aja. Saya tahu luar biasa nih apa Tuhan. Kayak begini. Masa dipanggil lagi. Benar. Karena buat saya, kita bertanggung jawab buat jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita sebagai leader gereja untuk bisa mengarahkan mereka bertumbuh sesuai dengan penuhan Kristus. Bukan apa yang enak didengar. Mungkin yang enak didengar, maaf aja. Itu yang harus disampaikan. Karena kecenderungan hati manusia itu berbuah kejahatan, harus ditegur. Oke, apalagi tuntutan, tidak tahu waktunya Tuhan, pengen cepetnya aja, haus pujian, penghargaan, harus pengen ada di mimbar. Saya sebenarnya kalau boleh nggak perlu harus di mimbar. Benar. Saya lebih senang jadi aser. Saya lebih senang ya nggak kelihatan seperti para pendoa yang luar biasa. Nggak pernah dia ada tampil di muka, lalu di belakang. Datang duluan, pulang belakangan, ya kan? Kelihatan kagak, dilihat orang nggak ada yang tahu itu pendoa. Itu luar biasa. Tapi dampaknya kalau nggak ada pendoa, bagaimana itu bisa terjadi? Tuhan kirimkan orang-orang yang punya hati begini. Nah, apalagi gengsi. Oh, kalau nggak kasih sesuatu dilihat orang, kayaknya bukan sesuatu yang gimana. Harus kasih tahu, kasih kelihatan. Nggak apa-apa susah, yang penting kesombor. Banyak yang begitu kan? Salah besar ini gengsinya tuh. Takut sama manusia. Saya pernah ngalami ini. Takut, nggak enakan sama orang. Ntar jadi musuhan sama dia, saya negur dia. Saya seakan-akan mengasihi dia, kelihatannya. Nggak menegur dia, sungkan padahal. Atau kalau enggak, takut kalau dia di situ entah nggak suka, menjauhi saya. Takut sama manusia. Tapi sebenarnya waktu kita ngobrol dengan penyampaian yang baik, kalau memang mau menegur, berdua, tegur, ingatkan dia. Kalau orang bijak ditegur pasti diterima dengan baik. Kalau orang nggak bijak ya kita udah tahu, dia akan meribut dan sebagainya. Disukai. Tapi bagian kita sudah kita lakukan. Apalagi suka kehormatan manusia dan nggak tahu tujuannya. Ini gejala-gejala atau penyebab orang krisis identitas. Next, nah. Pernahkah kita ngalaminnya? Pernah? Apa di sini ada yang belum pernah? Silakan angkat tangan. Yang belum pernah ngalamin krisis identitas. Hampir semuanya ya. Jangan-jangan sampai hari ini.
Saya pun mengalami, saya ngalami. Pengen waktu satu titik, saya pernah, tadi saya katakan ada 11 kelas, dan saya pegang leaders di KPR khususnya. Sampai satu titik, karena saya sudah di sini, ya saya ngobrol aja ya. Sampai satu titik di mana ada multiplikasi di gereja di mana saya berenam. Ya. Bermultiplikasi, terus kemudian apa yang terjadi? Semua anak-anak KPR datang ke saya, khususnya leader. Dia bilang apa? Om, Kak, kalau dibilang ke gereja A, kita akan semuanya ke A. Semua nggak ada guru sekolah minggu tuh sama kalau saya bilang A. Kalau bilang ke B, saya akan kita semua akan bersepakat ke B. Saya bilang, siapa saya? Kalian ditempatkan di mana Tuhan taruh berdampak di sini. Saya nggak berani sama sekali. Bahkan apalagi, kemudian setelah itu apalagi dilakukan? 2 orang leaders utama datang ke saya. Om, kenapa nggak bikin gereja sendiri aja sih? Kami akan support. Saya anggap kamu nggak mau. Hati-hati. Saya juga sempat, wow, oh iya. Tapi saya tahu di mana Tuhan taruh saya bukan di sini, bukan sebagai gembala, belum waktunya ya, atau saya nggak tahu nanti ke depan. Ini poinnya saya bukan dipanggil sebagai gembala waktu saat itu. Jadi saya bilang saya anggap kamu nggak mengutarakan hal ini, karena ini berbahaya. Ini adalah pemberontakan. Nggak boleh. Itu yang bisa dilakukan oleh setiap kita. Saya percaya. Siapa yang nggak tergiur? Berapa banyak anak-anaknya, leader-leadernya? Dari waktu saya pegang di KPA, itu sekitar 125 anak KPA. Dari sekolah minggu, anak remaja, teens, youth, dan dewasa muda belum ada ya, belum begitu terbentuk. Waktu saya pegang, total sekitar 300 4 tahun. Tuh pakai demikian. Banyak anak-anak yang militan. Saya sempat juga rasa, oh, gini toh rasanya jadi seorang leader. Gini toh ada yang seperti gimana. Dan saya tahu juga mungkin bisa beberapa orang pimpinan saya merasa tertekan. Kenapa tertekannya? Bisa jadi kalau suatu waktu ingin buka sendiri, bahaya. Jemaatnya banyak yang hilang. Bukan saya nggak tahu, saya tahu. Itu yang terjadi. Next slide, silakan. Tempat di keduanya. Berikutnya lagi. Nah, di Galatia 1 ayat 10 ini yang harus jadi pedoman setiap kita. Saya bacakan saja. Jadi bagaimana sekarang? Adakah mencari kesukaannya manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saya mulai bikin setting goal untuk tidak sukanisme, ketegasan, tegas. Karena kasih tanpa disiplin itu menyesatkan. Saya harus disiplin, saya harus tegas ngomong. Enak bodo amat. Enak didengar, ya mungkin sekarang, tapi habis itu banyak akhirnya seperti bola salju, tinggal tunggu masalahnya aja timbul. Di Matius 10:28 dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka.
Jadi kalau yang di atas kita mesti tahu, mungkin jangan-jangan saya masih cari kesukaannya orang suka yang kayak gimana, saya ikutin, nempel terus sama orang itu, mengidolakan dia. Saya hari ini agak puji Tuhan gak dikasih seperti itu gitu ya. Idola, ada idola artis kah? Ada idola hamba Tuhan kah? Gak ada loh sekarang. Buat saya, apa kata Tuhan? Saya gak mau melihat ke kanan ke kiri, saya gak mau melihat gembala. Sekalipun mereka bisa juga salah. Kalau enggak mereka akan diangkat Tuhan seperti Henokh. Jadi wajar, kadang-kadang mereka salah, karena mereka juga diproses oleh Tuhan. Siapa yang gak diproses? Sekalipun bukan hanya orang, institusi sekalipun juga diproses oleh Tuhan. Termasuk gereja diproses oleh Tuhan. Next slide, silakan. Nah, seringkali kita temuin di pikiran kita, di dalam hati kita seperti ini toh. Tarik-tarikan yang baik, yang gak benar. Kayak seakan-akan ada peperangan di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Akibat krisis identitas, banyak orang Kristen gak bisa membedakan mana kehendak Bapa, mana yang kehendak daging. Next, kita belajar bagaimana kehendak Bapa, yang mana kehendak daging, biar jelas. Yang kehendak Bapa itu pasti melakukan kehendak Bapa. Orang Kristen, ukuran suksesnya bukan seberapa hebat, wow, di mimbar ataupun wow, duitnya, wow, statusnya, jabatannya. Bukan. Kesuksesan seorang Kristen melakukan kehendak Bapa dengan tepat, dengan sepenuh hati. Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Sedangkan yang kehendak daging melakukan pekerjaan Bapa. Kelihatannya mirip-mirip, ada di gereja semua. Tapi di Matius 7:22 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini 3 poin yang di firman dikatakan, ini yang paling ngetren buat di hamba Tuhan. Ya bukan? 3 karunia yang dicari hamba Tuhan yang paling supaya ngetren. Ini 3. Itu apa? Nubuatan. Apa lagi? Okultisme. Bisa mengusir setan. Identitas. Supaya kita nggak krisis identitas, yang pertama kita harus mengenal identitas asli kita dari Tuhan Tuhan. Yang kedua, dan yang kedua nggak kalah pentingnya ini, melekat sama Tuhan. Waktu melekat sama Tuhan, tentunya semua hal yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Waktu itu menjadi karakter, kebiasaan kita jadi karakter. Tentunya kita nggak akan goyah, nggak akan namanya bimbang. Apa yang saya kerjakan? Apakah ini yang Tuhan mau? Apakah ini yang dunia mau? Nggak perlu lagi bimbang seperti itu. Kita tahu persis bahwa ini pasti kehendak Tuhan dan bukan kehendak daging. Oke. Itu dari saya, cukup. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau siang hari ini, pagi menjelang siang, kami boleh belajar bagaimana kami bisa mengenal identitas asli kami, identitas yang dimana Tuhan berikan bagi kami. Kami nggak mau serupa dengan dunia ini, dan kami nggak terombang-ambing dengan apa yang ditawarkan oleh dunia, tapi kami fokus
dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami, itu yang kami kerjakan. Bukan lagi kehendak dari kami, bukan lagi apa yang dunia tawarkan, godaan-godaan, ataupun apa yang dunia berikan bagi kami. Kami tak mau melihat itu sebagai sesuatu yang kami kejar, kami cari. Jangan sampai pada titik kami tahu bahwa hidup kami singkat. Kami mau hidup kami yang singkat ini justru mencerminkan Kristus yang hidup dalam hidup kami. Sehingga orang boleh melihat ada Kristus dalam setiap kami. Waktu kami melakukan firman, memang rasanya berat, rasanya tak mengenakan, tapi kami tahu itu baik bagi manusia kami. Dan melalui itu kami mau nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami, lewat keberadaan kami. Nama Tuhan tinggikan, diagungkan, dimuliakan. Kami mengucap syukur untuk pagi dan siang hari ini. Kami boleh membawa Tuhan mengerti apa yang diberikan kepada kita. Kami mau melakukan kehendak Tuhan sepanjang hidup kami. Sehingga waktu kami ketemu lagi dengan Tuhan, kami bisa berkata, Tuhan, kami telah melakukan yang tepat seperti yang Kau katakan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami memberkati keluarga kami yang tinggalkan di rumah. Kami memberkati pekerjaan kami. Kami memberkati pendidikan kami. Kami memberkati anak-anak kami, pasangan kami, usaha kami. Dengan Tuhan yang menuntut setiap kami. Dan lewat berkat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami, kami dapat mengelolanya dengan segala puji, hormat, syukur, dan hadirat. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan, terima kasih kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih buat banyak Tuhan yang berkati dan